Pengadaan konservasi hewan pada ekosistem perkotaan guna memenuhi ruang terbuka hijau. Sebelumnya, teman-teman harus mengerti apa itu ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau adalah bagian dari ruang-ruang terbuka open space, suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi endemik maupun introduksi, guna mendukung manfaat ekologi, sosial budaya, dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakatnya. Secara umum manfaat yang diinginkan adalah berupa perolehan kondisi dan atau suasana yang sifatnya membangun kesehatan jasmani dan rohani manusia. Di antaranya, A. Peningkatan kesehatan dan kesegaran lingkungan. B. Penciptaan susunan ruang vista. C. Penciptaan ruang bagi pendidikan lingkungan. Hampir semua studi mengenai perencanaan kota yang dipublikasi dalam bentuk rencana umum tata ruang kota dan pendetailannya itu menyebutkan bahwa kebutuhan ruang terbuka di perkotaan berkisar antara 30% hingga 40%. Termasuk di dalamnya bagi kebutuhan jalan, ruang-ruang terbuka, perkerasan danau, kanal, dan lain-lain. Ini berarti keberadaan ruang terbuka hijau yang merupakan subkomponen ruang terbuka hanya berkisar antara 10% hingga 15%. Artinya apa? Artinya setiap kota itu perlu yang namanya memenuhi RTH daerahnya masing-masing agar kehidupan di kota tenang dan menyejahterakan masyarakatnya. Karena minimnya RTH ini pasti berdampak pada kesehatan lingkungan, sebab kota juga butuh yang namanya paru-paru kota. Nah, pemenuhan paru-paru kota ini bisa dimiliki oleh kota tersebut dengan taman-taman kota atau contohnya kebun binatang. Bicara kebun binatang, yuk kita ke kebun binatang Surabaya. Halo teman-teman semua, kenalin, di sini aku Aditya Bawicaksana dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di sini aku ingin menyelesaikan tugas mata kuliah ekosistem tentang konservasi hewan. Nah, hari ini aku ada di Kebun Binatang Surabaya. Bisa dilihat, ini merupakan peta lokasi KBS. Kebun Binatang Surabaya merupakan kebun binatang yang populer di Indonesia, terletak di Surabaya. Kemudian, kebun binatang Surabaya merupakan kebun binatang yang pernah terlengkap se-Asia Tenggara. Di dalamnya terdapat lebih dari 230 spesies satwa yang berbeda jenisnya. Nah, di sini juga memiliki lebih dari 2000 ekor satwa. Adapun klasifikasi tentang penataan ruang terbuka hijau. Yang pertama, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau, dan yang terakhir kawasan hijau pekarangan. Nah, di Kebun Binatang Surabaya ini sendiri merupakan termasuk ke dalam kawasan hijau wisata kota. Wisata rekreasi kota. Konservasi alam dibagi menjadi dua, yaitu in situ dan ex situ. In situ merupakan usaha pelestarian alam yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Sedangkan ex situ adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contoh dari pelestarian alam in situ yaitu cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. Sedangkan untuk ex situ contohnya adalah kebun binatang, taman safari, dan taman botani. Jadi, kebun binatang juga berguna untuk pemenuhan RTH karena juga selain kondisi yang asri seperti alam, kebun binatang juga dapat menjadi habitat konservasi hewan yang punah
juga sebagai RTH rekreasi bagi masyarakat dan mendukung ekonomi kota. Oleh karena itu, mari kita ke kebun binatang bersama untuk mendukung perekonomian kota. Terima kasih.